Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Manik Masukin selaku Ketua KKGPAI Kecamatan Karangrayung, dan juga Bapak Ibu semuanya dari Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti se-Kecamatan Karangrayung. Mohon izin, hari ini saya akan berbagi praktik baik sebenarnya ya. Jadi karena kalau saya menggurui, saya memang guru, tapi kalau kepada guru kan kurang tepat. Jadi saya berbagi praktik baik. Kalau nanti praktik ini bisa diterapkan di masing-masing satuan pendidikan, monggo. Kalau tidak, ya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Karena tidak semua satuan pendidikan itu kondisi dan kebutuhannya sama. Tapi setidaknya kita di wilayah Karangrayung itu hampir sama. Mungkin tingkat kesulitannya adalah ketika kita berkoordinasi dengan di lingkup satuan pendidikan itu sendiri, seperti kebijakan boleh membawa HP apa tidak, kemudian jumlah sarana prasarannya ada apa tidak, kemudian juga jaringan internet ada apa tidak, sama anak-anak kebiasaannya seperti apa. Oke. Hari ini saya akan membawakan materi untuk berbagi praktik baik ini saya namakan dolanan batik ya. Ini sebuah model pembelajaran yang saya cetuskan sendiri, di mana saya menggabungkan antara discovery learning, kemudian pembelajaran eksplorasi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan menerapkan atau mengintegrasikan dengan TIK, sehingga saya beri akronim dolanan batik, discovery, eksplorasi, diferensiasi berbasis TIK. Di mana pembelajaran ini nanti adalah saya berusaha memfasilitasi peserta didik itu sesuai dengan karakter gaya belajarnya, tapi dikemas dengan menyenangkan dan menerapkan teknologi seperti itu. Sebelum masuk ke situ, kita nyanyi dulu ya biar enggak. Nah, kita nyanyi lagu 25 Nabi, tapi pakai nada apa ya? Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan juga Nabi Muhammad. Sekali lagi, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan juga Nabi Muhammad. Ini salah satu media juga ya, namanya media pembelajaran menggunakan lagu. Jadi kalau anak SD itu mungkin rata-rata di semua sekolah, ketika materi ajar itu dikemas menjadi lagu, sebagian besar murid itu lebih mudah ingat. Mengerjakan tugas pun sambil nyanyi sidik-sidik mereka ingat ya. Kalau pengen beberapa lagu bisa kunjungi di akun media sosial saya, ada beberapa yang saya videokan juga. Ini salah satunya tentang 25 nama Nabi. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama terkait teori discovery dulu. Mungkin kita sudah tahu karena discovery, kemudian inquiry itu banyak yang menggunakannya dalam pembelajaran. Apalagi yang kemarin habis PPG ya, ini mungkin dikupas tuntas tentang teori belajar. Discovery itu adalah model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan pengetahuan ya, menemukan pengetahuan baru dari informasi yang telah dimilikinya. Jadi kita tidak bisa menganggap anak itu satu lembar kertas yang kosong. Mereka itu punya bawaan sendiri-sendiri, baik itu sumbernya dari cerita orang, dari mereka di Madin, mereka melihat YouTube, mereka diceritani orang tua, pasti anak itu punya bawaan. Sehingga bagaimana kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai seorang fasilitator, bukan sebagai guru itu maha benar, ya tidak. Tapi guru itu menggali, ya. Belum tentu, bahkan mungkin zaman sekarang pernah ada yang menjumpai murid itu bukan bantah. Kalau saya anak protes
protes, Pak di YouTube tuh gini kok, itu bukan bantah mereka. Kadang kalau kita terlalu sensitif kita menganggap anak itu bantah, padahal mereka hanya mengklarifikasi apa yang mereka dapatkan di luar. Nah guru jangan langsung 100% menyalahkan ya. Kita harus bagaimana membuat anak itu ditarik benang merahnya bener ini dikasih dasar yang logis sehingga mereka tidak akan menjudgment dari YouTube itu YouTube ini salah. Nah itu jangan sampai kita membuat karakter anak menjudgment hal itu langsung dilabeli salah seperti itu. Nah discovery ini mereka menemukan informasi-informasi baru. Bagaimana kita memberikan sebuah pemantik sehingga mereka akan menemukan informasi baru sehingga mereka dapat menyimpulkan. Nah pembelajaran ini saya kemas seperti itu karena nanti mereka akan menemukan berbagai konten pembelajaran. Nanti materinya ini saya kalau dalam penerapan bulanan batik ini adalah tentang kitab Allah. Ada aplikasinya juga yang kemarin sempat saya share di grup KKG. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya anak itu punya dasar pengalaman. Anak itu suka mencari tahu hal yang baru. Anak belajar dari penemuannya yang berkesan. Kalau kita ngajar di kelas hanya menerangkan, saya rasa yang bisa diterima hanya sedikit. Tapi kalau kita memberikan penekanan pada titik tertentu materi yang itu mengena, mungkin kita selipkan dengan guyonan, mungkin diselipkan dengan sebuah media atau perumpamaan, itu akan lebih mengena kepada anak dan diingatnya lebih lama. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terkait eksplorasi. Sebenarnya kalau dalam teori belajar ada eksplorasi. Eksplorasi lebih kepada mengeksplor materi-materi yang banyak. Tapi eksplorasi di sini yang saya maksud adalah tentang anak belajar dengan melakukan penjelajahan. Penjelajahan itu lebih kepada keluar ruangan, di luar kelas. Yaitu pembelajaran yang dilakukan tidak hanya di dalam kelas, tapi mereka keluar kelas. Karena apa? Saya memilih eksplorasi ini. Satu, anak SD itu sifatnya adalah aktif, tidak bisa dipungkiri. Apalagi kalau satu kelas banyak yang laki-laki, pasti tidak bisa tengok-tengok. Lagi ditinggal sendiri sudah kemana-mana. Bahkan perempuan pun juga sama ya. Kemudian rasa ingin tahunya itu tinggi. Jadi mereka mudah kepo. Misalnya guru membawa sebuah kotak warnanya kinclong ke dalam kelas, pasti langsung rasa ingin tahunya tinggi ya. Orang dikon buka, tidak disuruh membuka pun mereka sudah sangat-sangat ingin tahu. Terkadang guru baru turun bawa misalnya kardus, pasti langsung tanya, apa itu pak? Rasa ingin tahu mereka tinggi ya. Kemudian suka aktivitas fisik dan bergerak ya, ini nggak bisa dipungkiri. Pelajaran yang paling disenangi anak dalam satu minggu adalah olahraga ya, karena mereka tidak perlu berpikir. Dan agama. Kalau agamanya hanya mendengarkan ceramah mungkin ya bosan. Tapi kalau diajak praktek, bahkan peserta didik saya itu terkadang lebih suka pelajarannya nggak di kelas. Kan biasanya mereka kalau PAI itu sebelum pembelajaran PAI kita sholat duha dulu dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya jadwalkannya memang pas dari itu adalah kelas saya yang sholat duha, sehingga anak itu terkadang pak pembelajarannya di sini saja. Entah itu nanti ditambah dengan praktek sholat dan juga dengan praktek apa atau pembelajaran dengan gerakan-gerakan tertentu. Mereka lebih suka seperti itu daripada duduk di dalam kelas apalagi hanya disuruh menulis. Nah, cuma kalau kelas rendah memang beberapa tuntutan adalah melancarkan membaca dan menulis. Jadi ya kita sesuaikan. Kemudian tidak suka duduk diam terlalu lama. Nah, dasar inilah yang akhirnya saya memilih pembelajaran ini saya kemas dengan eksplorasi. Anak saya ajak keluar ruangan di mana mereka akan berusaha untuk mencari sesuatu tadi. Jadi ada sesuatu yang saya sembunyikan dengan teka-teki, dengan peta seperti mencari harta karun. Bahkan mengejutkannya bagi saya, anak yang biasanya di kelas disuruh membaca itu kesulitan, mereka karena dengan ada teka-teki di sini mencari petunjuk, mereka bisa membaca. Tapi memang tidak teksnya tidak banyak, tapi mereka bisa. Berarti kan sebenarnya mereka bisa, tapi tidak ada rasa ketertarikan untuk membaca sehingga mereka menjadi malas. Nah, makanya kita berarti bagaimana mengemas seperti teorinya perpustakaan itu, mengemas isi bacaan perpustakaan itu jangan sampai membosankan, harus menarik bagi peserta didik. Nah, itu sama. Kemudian yang ketiga selanjutnya yaitu
terkait diferensiasi. Mungkin sudah banyak yang mengakses PMM atau mungkin di guru penggerak atau mungkin di PPG. Terkait adanya diferensiasi itu ada 3. Yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ya. Jadi konten ini adalah materinya. Jadi dalam satu kelas yang kita kenal sekarang adalah fase, itu kan tidak boleh semua materi itu digebuk roto sama. Ya, walaupun sebenarnya penerapannya ya cukup sulit, tapi di dalam kelas memang ada anak yang mungkin agak tertinggal, anak yang sudah terlalu cepat, itu ada. Sehingga konten ini adalah terkait materi. Jadi ketika kita memberikan tugas pada anak, bisa dikelompokkan. Anak yang mungkin kecepatannya dalam berpikir cepat itu bisa diberi tugas lebih banyak, atau materinya lebih banyak, atau kalau dulu itu kita pernah ada pengayaan namanya. Kalau anak yang sudah melampaui KKM itu kan diberi pengayaan. Kalau yang di bawah KKM remedi. Nah, tapi sama seperti itu, cuma pengemasannya sekarang berbeda, yaitu aspek kontennya. Prosesnya adalah pelaksanaannya. Proses misalnya dalam satu kelas kita berikan materi, ada kalau ada sebagian anak yang dijelaskan seperti ini, hanya dengan menjelaskan, anak mendengarkan atau audio, itu anak bisa paham. Tapi ada juga anak itu yang harus dipraktekin. Nah, misalnya menjelaskan wudhu yang pertama niat, kemudian membasuh muka, hanya menjelaskan saja, anak ada yang sudah bisa membayangkan dan paham. Tapi ada juga anak yang harus ditunjukkan ini loh. Nah, itu namanya kalau tadi audio, kemudian ini visual atau gambar saja itu visual, atau gambar dan suara itu audio visual, atau ada anak yang harus maju, dia praktekkan sendiri. Nek urung praktek dhewe, dia nggak paham, itu namanya kinestetik. Nah, jadi ada prosesnya itu, cara mengajarnya harus bervariasi. Bisa dikelompokkan, bisa juga di dalam satu kelas. Tapi biasanya itu mayoritas anak di situ apa? Nah, nanti ketika ada 1 atau 2 yang memiliki gaya belajar yang berbeda, maka diberikan cara mengajar yang tambahan tadi. Yang ketiga adalah produk. Produk ini adalah tugasnya. Jadi tidak sekedar diberi tes tertulis anak mengerjakan. Nah, itu makanya kadang terjadi anak ketika disuruh, kalau dulu ya disuruh praktekin apa, tapi nek kalau ngerjainnya suka kok elek nilainya, karena berarti dia produknya adalah dia menghasilkan sesuatu. Berarti penilaiannya itu tidak boleh disamakan. Ada anak yang penilaiannya adalah berupa dia misalnya kecenderungannya adalah visual. Dia bisa diminta untuk membuat gambar atau mungkin mendesain peta konsep atau menuliskan tadi. Kemudian ada anak yang cenderungnya produknya adalah audio. Berarti anak lebih cenderung dia tasnya lisan, karena dia lebih bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Atau ada anak yang audio visual, bisa ditugaskan dengan dia membuat video. Dia karena kecenderungan suka main TikTok atau apa, buat video dia upload. Sebenarnya sama urgensinya, karena sama-sama anak itu menyampaikan apa yang dia dapatkan materinya sejauh mana kepahamannya. Nah, tapi kalau kita gebuk roto tugasnya satu, biasanya memang cenderung saya gak iso terus, yang bisa terus, karena gaya belajar yang kita gunakan adalah satu. Dan terakhir, ya produk tadi sudah ya. Berarti ada juga yang kinestetik, kecerdasannya kinestetik berarti anak disuruh praktek. Nah, diferensiasi yang saya gunakan itu dalam pembelajaran saya ada 4. Nanti di aplikasi saya juga sama. Jadi ada 4 diferensiasi. Kalau ini masuknya adalah diferensiasinya di dalam konten. Seharusnya itu dalam proses ya. Kalau ngajarnya itu saya dalam proses, tapi ini berupa media. Dalam teorinya saya cari tahu kemarin masuknya adalah konten. Karena kontennya konten berupa audio, berupa visual itu pamflet, kemudian audio visual itu video YouTube, dan kinestetik, yaitu nanti anak mempraktekkan. Saya sediakan kertas dan untuk mempraktekkan. Kemudian aplikasi yang saya gunakan platformnya itu ada YouTube, kemudian ada barcode ya, QR barcode, atau saya menggunakannya Bitly. Bitly itu nanti kemudian saya masukkan link dan keluar barcode. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, nanti anak men-scan. Apakah harus seperti ini? Tidak. Kalau lebih mudah bisa di-share di YouTube. Tapi kebetulan saya pengen ada sesuatu yang baru. Tadi yang disampaikan Bu Juana, bahwasanya anak cenderung bosan ya. Jadi bagaimana kita mengemas, besok berubah seperti ini, besok berubah seperti ini.
sehingga ada suatu hal baru yang mereka jumpai. Ada juga Canva. Nah, ini Canva ini kalau mau didalami mungkin lain kali bisa kita latihan desain Canva bareng-bareng. Ya, ternyata di Canva itu lebih enak. Bahkan PPT sudah nggak usah, kita beralih ke Canva, desain sendiri semuanya. Ya, apalagi kita punya akses free, ya, karena kita punya akun belajar ID. Itu Canva bisa desain semuanya. Kemudian Google Drive, audio record, sama saya menggunakan aplikasi edit videonya Capcut, ya, karena yang bisa dihapus bagian akhirnya. Monggo, kecenderungannya juga Canva sebenarnya juga bisa untuk edit semua ini, audio bisa, video juga bisa. Kemudian yang asesmen tadi disampaikan Pak Anies, ya, hari ini fokus kita di asesmen. Nanti contohnya akan saya share melalui apa namanya, barcode, ya. Platform asesmen yang saya gunakan adalah Wordball, Bookwiges. Bookwiges itu adalah untuk membuat apa namanya, puzzle online. Jadi misalnya, nah ini kalau diterapkan di hari yang lain, rukun iman ada 6. Nanti buatkan pamflet di apa namanya, di Canva. Kalau biasanya kan dipotong-potong, kita potong sendiri. Terus nanti anak silahkan ditata. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau pakai Bookwiges itu nanti tinggalin di share, anak natanya pakai HP atau pakai laptop. Misalnya di sekolah ada laptopnya digunakan. Apalagi yang sekolahnya mau dapat bantuan TIK, ya, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian ada Depok sama Puzzle Maker. Puzzle Maker itu saya gunakan untuk membantu kategori silang yang bisa dicetak atau mencari kata. Tadi siapa kayaknya ada statusnya buat itu pembelajaran menggunakan Puzzle Maker. Ya, itu bisa mencari kata. Misalnya untuk mengawali pembelajaran discovery itu sangat bagus. Karena apa? Kita memunculkan kata-kata penting atau kalau dalam bahasanya itu keynote-nya, ya, kata-kata kuncinya itu dimunculkan di dalam Puzzle Maker ini. Oh, ada di dalam pembelajaran kita kalau itu akan muncul kata Zabur, Daud, Isa, Musa, Taurat, Injil. Mereka mencari dulu, mengumpulkan kata-kata, baru itu akan diterapkan, dikaitkan dengan materi pembelajaran. Itu nyambung di discovery-nya. Nah, biar gak jenuh kita nyanyi lagi, ya. Siapa suka hati tepuk tangan versi Arab, ya. Saya juga nggak bisa sebenarnya, ya, asal nyomot saja, ya. Kita menyanyikan 1, 2, 3. Lau anta sa'idun sofik yatek, lau anta sa'idun sofik yatek, lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun, lau anta sa'idun sofik yatek. Sekali lagi, lau anta sa'idun sofik yatek, lau anta sa'idun sofik yatek, lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun, lau anta sa'idun sofik yatek. Sesuatu hal yang biasa dikemas sedikit saja kasih bumbu jadi luar biasa. Bagi anak hal yang baru juga ini. Kalau diajak siapa suka hati tepuk tangan sudah biasa. Dibawakan pakai lagu bahasa Inggris, pakai Arab, mereka akan tertarik. Jadi mereka akan ada perhatian terhadap guru ketika mengajar. Nah, ini monggo yang punya HP bisa di-scan lewat, nah, atau nanti bisa ini coba salah satu bisa di-scan. Kalau di HP yang ada scan barcode langsung itu bisa, atau buka Google terus scan barcode. Ini yang konten YouTube sama saya lupa. Yang satu kayaknya saya masukkan yang visual sama audio visual di YouTube. Ada aplikasi yang sama. Di alat biasanya yang ada apa namanya, jam sama kalkulator. Kalau tidak ada langsung Google Bu, scan barcode. Nah, kalau nggak bisa kelihatan ini monggo ada contoh beberapa. Nah, monggo ini yang game kemarin ada, monggo bisa ke belakang salah satu. Itu ada beberapa. Kau nanya, ini burung-burung langmu ya? Yang burung-burung itu kan? Bisa lewat Google Chrome langsung Google
scan nanti muncul langsung variabel. Ya, itu berarti Pak. Itu langsung YouTube Pak. Harusnya di scan langsung ke YouTube. Nanti laptop ya lah. Nah, di YouTube ya. Ini yang aplikasi berarti jaringan. Nah, itu beda-beda lagi ya Pak. Yang ini. Oh, berarti besar keliru. Nah, ini mungkin nggak sesuai dengan judulnya ya. Beberapa kayaknya melenceng ya. Kalau yang aplikasi itu saya namakan PyGame. Sebenarnya kemarin itu mau saya buat menjadi game. Ternyata setelah saya konsultasikan itu masuknya media pembelajaran interaktif, sehingga saya gunakan di MPI. MPI itu media pembelajaran interaktif. Itu sama. Jadi saya gunakan ini dua jalur. Kalau pembelajaran yang saya sampaikan ini tadi ya itu di dalam kelas. Nah, di rumah anak untuk penunjang, dia saya kirimi game tersebut. Sama, di dalam game tersebut saya menyediakan ada 4 konten. Ada audio, ada visual, audiovisual sama kinestetik. Kalau ini ya asesmennya. Asesmennya saya menggunakan Wordwall, kemudian juga menggunakan beberapa aplikasi yang lain. Ini yang game yang ya, gitu. Yang game itu apa namanya? Ada videonya, ada audionya, sudah jadi satu dan tidak perlu install di HP. Jadi aksesnya menggunakan apa namanya? Browser. Itu yang saya buat kemarin. Kemudian untuk Nah, sedikit bercerita dalam pembelajaran saya dalam berdiferensiasi ini, nanti dengan bisa mungkin di kelas gak harus berupa di luar kelas, tapi intinya ketika kita memfasilitasi peserta didik itu kita berusaha untuk tadi gunakan salah satu diferensiasi baik itu konten, produk maupun proses. Oke, nanti yang MPI monggo bisa diakses. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan masukan terkait apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Ya, monggo Pak Kandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, tadi ada pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan emosional, sosial emosional.